Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekitar 10-20 mg besi yang kita konsumsi setiap hari dalam bentuk Fe3+ akan diabsorpsi di usus halus. Besi feri atau Fe3+ ini tidak dapat diabsorpsi begitu saja, melainkan harus dikonversi terlebih dahulu menjadi besi fero atau Fe2+ dengan bantuan feri reduktase dan juga vitamin C. Fe2+ kemudian masuk ke dalam enterosit yang menyusun usus halus melalui divalent metal transporter 1. Di dalam sitoplasma enterosit tersebut, sebagian kecil Fe2+ dioksidasi menjadi Fe3+ untuk disimpan sebagai cadangan yang kita sebut dengan ferritin. Sebagian besarnya lagi, Fe2+ ini kemudian dikeluarkan dari enterosit melalui ferroportin. Fe2+ ini tidak dapat masuk ke dalam darah, melainkan harus dikonversi terlebih dahulu dalam bentuk Fe3+ melalui bantuan hephaestin. Fe3+ ini tidak dapat bergerak sendiri di dalam darah, melainkan membutuhkan bantuan protein transporter yang kita sebut dengan apotransferin. Fe3+ kemudian berikatan dengan apotransferin membentuk transferin. 75% transferin ini menuju ke sumsum tulang untuk kemudian melepaskan besi sebagai bahan baku eritropoiesis. 10-20% transferin menuju ke sel-sel lainnya, utamanya di hepar, untuk kemudian melepaskan besi dan disimpan sebagai cadangan yang kita sebut dengan ferritin. Saya juga mau ingatkan bahwa pada organ retikuloendotelial, utamanya adalah lien, di dalamnya terdapat banyak makrofag yang telah memfagositosis eritrosit yang sudah berumur 120 hari. Hasil dari fagositosis tersebut salah satunya adalah Fe2+ yang berasal dari pemecahan Hem. Suatu saat, jika kadar besi di dalam darah menurun, cadangan besi akan dilepaskan ke dalam darah dengan cara inaktivasi hepsidin. Jadi, hepsidin memegang kunci atas pelepasan besi ke dalam darah. Hepsidin ini akan teraktivasi ketika kadar besi di dalam plasma meningkat, dalam keadaan inflamasi, dan juga beberapa jenis bakteri. Korelasi klinisnya yang pertama, bahwa ferritin ini tidak hanya terdapat di dalam hepar, spleen, dan juga sumsum tulang, melainkan di sel-sel lain, termasuk di epitel yang menyusun uterus. Ketika menstruasi, besi yang berada di epitel uterus juga akan ikut luruh bersama dengan darah, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika terjadi menstruasi yang memanjang, maka seseorang tersebut dapat mengalami anemia defisiensi besi. Kemudian, pada apotransferin terdapat site untuk besi berikatan. Ada suatu pemeriksaan yang kita sebut dengan TIBC, Total Iron Binding Capacity. Jadi, TIBC akan meningkat ketika banyak site yang tidak berikatan dengan besi. Hal ini bisa mengindikasikan anemia defisiensi besi. Zat besi juga kita bagi, ada yang Hem dan non-Hem. Zat besi Hem sangat mudah diabsorpsi dan tidak terpengaruh oleh bahan penghambat seperti fosfat, fitat, dan teh. Zat besi Hem didapatkan dari daging, sedangkan zat besi non-Hem didapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Konsumsi suplemen besi biasa didampingi dengan vitamin C karena dapat meningkatkan kerja enzim feri reduktase yang berperan dalam absorpsi zat besi oleh enterosit. Transferin dan ferritin akan menurun pada anemia defisiensi besi, sedangkan TIBC justru meningkat pada anemia defisiensi besi. Mutasi gen pengkode hepsidin dapat menyebabkan hemokromatositosis, di mana gejala utamanya adalah peningkatan kadar besi di dalam plasma melebihi dari kadar normal.